It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aira Anggreni dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, di sini kita akan belajar dengan menggunakan analogi sebuah topologi. Di sini ada switch 1 dan switch 2. Switch 1 ini saling berhubungan yang menggunakan FA01 menghubungkan ke switch 2, dan switch 1 ini juga berhubungan dengan PC, yaitu ada dua PC, PCA dan PCB dengan IP PCA yaitu 172.168.1.1 dan IP PCB yaitu 172.168.1.2. Nah, di sini kita agar lebih paham mengenai STP, kita akan belajar dengan menggunakan sebuah kasus. Misalkan saja di sini ada sebuah kasus jika switch 1 ini menyambung dengan FA01 yang dihubungkan dengan switch 2 ini kabelnya putus, dikarenakan bisa jadi karena putus, bisa jadi karena digigit tikus, bisa jadi juga karena potong orang lain. Jadi intinya kabel FA01 ini putus. Maka agar kita bisa menghubungkan antara PCA dengan PCB ini, kita harus menambahkan kabel baru atau yaitu cadangan. Kabel ini menghubungkan dengan FA02 misalkan saja. Jika belum ada kabel tambahan, maka PCA dan PCB ini tidak akan bisa tersambung. Maka kita harus menambahkan kabel baru, maka otomatis FA01 ini akan tidak dipakai dan akan menggunakan FA02. Nah, bagaimana jika ternyata FA01 ini masih menyala? Maka akan terjadi yang namanya looping. Looping itu kita waktu mengirimkan paket maka akan muter-muter di area tempat itu aja. Jadi misalkan saja PCA akan mengirimkan paket ke PCB, maka PCA akan mengirimkan ke switch 1 terlebih dahulu, dan switch 1 akan mengirimkan ke FA01 dan FA02. Setelah itu switch 2 akan menerima dari FA01 dan FA02. Misalkan saja FA01 yang terlebih dahulu datang ke switch 2, nah maka switch 2 akan meneruskan kembali ke FA02 dan akan begitu seterusnya sampai switchnya ini mati sendiri atau down. Nah, agar tidak terjadi yang namanya looping, maka kita harus memblokir salah satu port yang ada di sini. Misalkan saja port yang kita blokir yaitu FA01, maka PCA akan mengirimkan ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke FA01 dan FA02. Namun karena FA01 portnya ini diblokir, maka tidak akan bisa meneruskan kembali ke switch 2. Maka yang dapat meneruskan kembali ke switch 2 adalah FA02, dan FA02 akan mengirimkan ke switch 2, switch 2 akan mengirimkan ke PCB, maka PCB akan mengirimkan kembali ke switch 2, dan switch 2 akan mengirimkan ke FA02 dan kembali lagi ke switch 1 dan kembali ke PCA, dan seperti itu. Jadi itu cara agar tidak terjadi yang namanya looping. Nah, jadi sampai di sini teori kita mengenai STP. Agar kita lebih paham mengenai STP, maka kita akan mempelajarinya dengan menggunakan topologi di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat sebuah topologi untuk STP. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana caranya kita men-setting STP, maka kita harus membuat sebuah topologi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 switch.
kita menggunakan yang 2960 ya. Di sini kita akan menggunakan 3 switch. Ini kita ganti dulu namanya. Nah, setelah itu kita akan mencoba menyambungkan antara switch 1 ini dengan switch yang lainnya. Nah, setelah itu kita coba mematikan lampu yang ada di sini dengan masuk ke option, preference, setelah itu show line lights, setelah itu exit. Nah, di sini sudah hilang. Nah, di sini sebenarnya itu STP itu nanti akan membentuk lingkaran ya teman-teman, karena kan ini akan meneruskan ke switch selanjutnya. Nah, namun di sini berbentuknya segitiga karena akan susah jika membentuk sebuah lingkaran. Nah, di sini nantinya ketika kita ingin menggunakan STP, maka akan ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, agar kita tahu bagaimana cara menentukan paket mana yang akan diblokir, jadi kita harus menonton video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai blocking port. Nah, di sini teman-teman harusnya tahu mengenai heksadesimal itu 1 sampai F. Di sini A yaitu 10, B 11, C 12 dan D 13. Nah, di sini akan ada switch 1, ada switch 2 dan switch 3. Switch 1 ini yaitu AA, switch 2 ini adalah BB, dan switch 3 ini adalah CC. Nah, teman-teman harusnya tahu bahwasanya ketika kita ingin mencari mana port yang harus diblokir, maka kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya root bridge. Jadi root bridge ini adalah sebuah raja. Jadi di sini kita harus mencari rajanya terlebih dahulu agar kita bisa tahu mana port yang akan diblokir. Nah, untuk mencari root bridge, maka kita harus mengetahui bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID, maka kita harus mencari priority. Priority ini untuk defaultnya yaitu 32768. 32768 adalah default priority di semuanya. Nah, karena semuanya ini adalah default, maka kita harus mencari yang namanya MAC address. Nah, di sini kan ada AA, BB, dan CC. AA ini adalah 10-10, BB ini adalah 11-11, CC ini adalah 12-12. Nah, untuk mencari root bridge, maka kita harus mencari MAC address terkecil dari switch yang ada di sini. Maka yang paling kecil adalah switch 1 atau AA, yaitu 10-10. Maka AA ini adalah root bridge. Ini adalah root bridge. Nah, root bridge, port yang ada di sekitar area root bridge adalah up atau biasa disebut dengan DP, designated port. Berarti FA01 dan FA02 ini statusnya adalah up atau biasa disebut dengan DP. Nah, maka switch 2 dan switch 3 ini non root bridge, NRB.
Selanjutnya kita akan mencari yang namanya root port. Root port ini adalah port yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Maka yang bisa kita lihat di sini, yang paling cepat adalah di switch 2 yaitu FA01 dan switch 3 yaitu FA01. Maka FA01 ini adalah root port atau sifatnya yaitu up. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya port yang akan diblokir yaitu dari FA02 antara switch 2 dan switch 3, port yang akan diblokirnya. Nah, untuk mencari port mana yang akan kita blokir, maka kita perlu juga membandingkan kembali mengenai priority. Nah, priority kan tadi kita harus mencari MAC address karena priority-nya default ya. Jadi di sini BB yaitu 1111 dan CC adalah 1212, maka yang paling kecil adalah BB. Oleh karena itu BB akan menjadi up atau designated port. Sedangkan FA02 yang ada di switch 3 akan diblokir atau biasa disebut dengan alternate port. Ini sifatnya up dan ini adalah alternate port. Oke, jadi seperti itu pembahasan mengenai bagaimana caranya menentukan port mana yang akan diblokir di STP ini. Teman-teman, jadi di sini kita akan mencari MAC address-nya dengan menggunakan perintah show interface VLAN 1. Nah, di sini kita akan mendapatkan MAC address-nya. Ini kita copy. Lalu selanjutnya kita buat catatan. Kita akan mencari ini di switch 2 juga dengan perintah yang sama. Ini kita copy. Selanjutnya kita cari juga di switch ini. Ini kita berikan teks juga di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari port mana yang akan diblokir, maka kita harus mencari yang namanya root bridge. Root bridge ini yaitu kita melihat dari bridge ID. Bridge ID ini kita melihat dari priority. Karena priority-nya default yaitu 32768, maka kita harus mencari menggunakan MAC address. Di sini dari 3 switch ini MAC address terkecil yaitu 001, maka dipastikan 0001 ini adalah root bridge. Nah, untuk port yang ada di sekitar root bridge yaitu FA01 dan FA02 ini adalah DP atau designated port. Sedangkan switch 2 dan switch 3 ini yaitu non-root bridge. Nah, selanjutnya kita akan mencari root port atau port yang paling dekat terhubung dengan root bridge, yaitu FA01 dan FA01 di switch 2 dan FA01 di switch 3. Selanjutnya, maka di sini kita dapat tahu bahwasanya port yang akan diblokir yaitu dari FA02 antara switch 2 dan switch 3. Nah, untuk mencarinya kita harus mencari yang mana yang lebih kecil, yaitu switch 2. Maka switch 2 ini adalah DP atau designated port atau up. Sedangkan switch 3 ini yaitu
alternate port, atau ini yang akan diblokir. Nah, kita akan mencari tahu. Kita klik option, klik preference, klik show line like. Nah, dari sini yang diblokir yaitu FA02 milik Swiss 3, dan benar ya teori ini, maka teori ini dapat dipercaya dan dapat kalian kerjakan sesuai yang kalian pahami dari video ini. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai COS. Jadi COS ini sama seperti root port, atau kita mencari jalur mana yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Jadi misalkan saja di sini root bridge mempunyai dua jalur, yaitu jalur sebelah kanan dan jalur sebelah kiri. Nah, kira-kira port mana yang lebih cepat sampai ke root bridge? Jadi misalkan saja saya mempunyai rumah di Pekalongan dan saya bisa melewati sebuah kota yang bernama Pemalang dan lewat Bojong. Nah, ini jalur mana yang lebih cepat agar sampai ke Pekalongan? Jadi itu yang dinamakan dengan COS. COS ini ditentukan dengan bandwidth. Jadi semisal aja ada 10 MB, maka akan ada 100 COS, dan jika ada 100 MB maka akan ada 19 COS, dan jika ada 1 GB maka akan ada 4 COS. Nah, agar kita dapat membuktikannya, kita bisa mencari di switch ini. Nah, kebetulan di sini semuanya yaitu 100 MB. Berarti COS-nya adalah 19 seharusnya. Show spanning tree. Nah, di sini COS-nya 19. Ini ada tulisan COS 19. Nah, di sini FA02 ini terhubung dengan ini designated port, dan FA01 ini designated port. Nah, misalkan saja salah satu jalur kita hapus, lalu kita percepat. Nah, ini akan hijau semua, dan kita coba cek lagi. Maka COS-nya akan tetap 19. Kita coba cek lagi juga di yang switch yang lainnya. Tetap 19, dan ini yang tadinya di designated port maka akan menjadi root port. Dan ini yang tadinya alternative port, spanning, maka akan menjadi designated port, dan FA01 tetap root port. Ini kita coba kembalikan lagi.
Ini langsung aja kita fast forward agar lebih cepat, dan ini akan kembali lagi. Ada 2, sudah selesai. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan cost. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan memanipulasi bandwidth atau seperti mengganti bandwidthnya. Nah, di sini bandwidthnya itu adalah 19, costnya 19, maka bandwidthnya itu 100 MB. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti. Dengan cara apa? Kita masuk ke interface FA0/1. Kita ketikkan speed 10. Nah, selanjutnya kita coba cek lagi. Nah, maka untuk FA01 ini menjadi 100. Nah, lalu yang ini akan menjadi alternatif port karena di jalur sampingnya akan lebih cepat dibandingkan jalur yang ini. Maka ini akan menjadi alternatif port, dan yang tadinya alternatif port menjadi designated port. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kembalikan. Kita mengembalikannya yaitu dengan cara seperti tadi. Nah, ini sudah kembali. Lalu kita fast forward time. Ini sudah kembali. Nah, jadi seperti itu mengenai memanipulasi bandwidth. Ya, jadi di sini kita akan membuat yang namanya manipulasi root bridge. Jadi kita akan membahas menggunakan sebuah kasus ya. Jadi misalkan aja ada sebuah vendor yang memerlukan switch baru, maka itu akan menghasilkan MAC address baru juga ya. Nah, terus sedangkan di sini kita mempunyai switch lama dan switch baru. Sedangkan switch lama pastinya MAC address-nya akan lebih kecil daripada switch baru. Sedangkan switch baru ini pastinya dari segi kualitas akan jauh lebih bagus dan lebih baik switch baru. Nah, untuk menentukannya kita perlu menggunakan yang namanya manipulasi root bridge. Nah, misalkan aja root bridge-nya itu yang switch 1, sedangkan switch 3 ini adalah switch baru. Kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Kita masuk ke switch 3. Lalu masuk ke spanning tree priority ini kita bisa menggunakan 0 sampai 61440, tapi yang masih increment dengan 4096. Kita akan menggunakan 28672. Nah, setelah itu kita coba cek.
kita akan coba cek. Nah, di sini FA02 ini akan menjadi designated port, FA01 ini akan menjadi designated port, dan FA02 ini dan FA02 ini akan menjadi root port. Sedangkan di sini kita akan mencari mana yang diblokir. Yang diblokir ini 007, ini 001, maka yang akan diblokir yaitu FA01 karena 001 lebih kecil dibandingkan 0007. Nah, jadi seperti itu manipulasi root bridge. Nah, kita akan mengembalikan kembali ke keadaan semula. Setelah itu kita fast timer forward. Nah, setelah itu sudah kembali ke keadaan semula. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengetahui mengenai PVST atau per VLAN spanning tree. Per VLAN spanning tree. Jadi per VLAN spanning tree ini adalah akan berisikan mengenai informasi-informasi dari VLAN tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba membuatnya di switch 3. Kita akan membuat VLAN 2, VLAN 3. Nah, VLAN ini kita akan setting ke dalam mode terang. Itu interface ring FA 01 sampai 2, switch port, mode akses, mode switch port, mode terang. Lalu kita coba cek dulu sudah masuk belum tuh VLAN. Sudah. Di sini juga nconfig int rank FA0 1 sampai 2 VLAN 2 exit VLAN 3 int FA interface rank 0/1 sampai 2 switch port mode terang 2SH VLAN. Di sini juga kita buat nconfig int rank FA 1 sampai 2. Sebelum itu kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 2 exit VLAN 3. Switch port mode terang exit 2SH VLAN. Sudah ya. Lalu di sini kita coba cek to show spanning tree VLAN 1.
Nah, di sini sudah ada informasi dari setiap VLAN-nya. Ada VLAN 2, VLAN 1, VLAN 3. Kita coba cek juga. To show spanning tree. Ada VLAN 3, ada VLAN 2, ada VLAN 1. Kita coba cek juga di sini. To show spanning tree. Di sini juga sudah ada, maka ini sudah berhasil. Teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai per VLAN spanning tree, PVST. Kita di sini akan ada 2 komputer, setiap VLAN, setiap switchnya. Lalu kita hubungkan setelah kita hubungkan, kita coba di sini root bridge-nya, yaitu kita akan membuat VLAN ini dan di switch di 2 ini untuk melewati jalur ini dan ini, jalur ini dan ini akan melewati jalur yang berbeda. Nah, di sini kita akan coba membuat root bridge-nya menjadi di switch 3. Maka kita masuk ke spanning tree. VLAN 2 spanning tree 2, 4, 5, 7, 6. Ini priority, maaf ya, ada typo, ada salahan priority. Dan selanjutnya kita cek to show spanning tree. Di sini di VLAN 2 ini menyatakan bahwasanya this bridge is the root, maka FA02 ini adalah root bridge-nya. Aku loh, ini root bridge-nya gitu. Karena FA02 ini root bridge-nya, maka di sini adalah DP, di sini adalah root bridge. Di sini adalah salah satu port yang diblokir, ini 007, ini 001. Maka yang akan diblokir yaitu yang sebelah sini. Kita coba cek. To show spanning
coba cek. Nah, ini untuk VLAN 2 FA01 ini akan menjadi alternate bridge, alternate port. Nah, ini yang akan keblokir. Jadi seperti itu. Mengenai materi dari per VLAN spanning tree. Ya, jadi di sini kita akan mencoba pengujian ping pada PC ini. Sebelumnya saya akan membuat warna terlebih dahulu agar tidak terlalu pusing. Nah, untuk yang warna biru ini kita akan setting sebagai VLAN 2, dan yang warna kuning ini kita akan setting sebagai VLAN 3. Sebenarnya kita akan memasuki IP address-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba setting semuanya. Nah, setelah itu kita coba masuk ke switch-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA 0/3 switch port mode access. Switch akses switch port, akses VLAN ini 2. Lalu exit interface FA 0/4 support mode akses switchboard akses VLAN 3. Selanjutnya switchboard akses VLAN 2 exit 4 switchboard mode akses switchboard akses VLAN 3. Coba kita cek to SH VLAN, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan coba ping. Kita masuk ke simulation terlebih dahulu. Lalu kita coba ping.
kita capture dan forward. Switch 1 ini PC 2 ke switch 1, switch 1 ke switch 3, selanjutnya switch 3 ke switch 2, lalu switch 2 kembali lagi ke PC 0, lalu PC 0 akan mengirimkan ke switch 2, switch 2 akan mengirimkan ke switch 3, switch 3 akan mengirimkan ke switch 1, switch 1 akan mengirimkan ke PC 2, lalu PC 2 akan mengirimkan kembali, switch 1 akan mengirimkan ke switch 3, switch 3 akan mengirimkan ke switch 2, switch 2 akan mengirimkan ke PC, maka hasilnya successful. Nah, kita coba reset, lalu kita coba pingkan. Dari PC ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan ke switch 3 dan switch 1. Switch 1 diblokir, lalu dia akan mengirimkan ke switch 3, ke PC 3. Lalu hasilnya itu successful. Nah, jadi seperti ini pengujian ping per VLAN spanning tree. Di sini kita membutuhkan dua switch, yaitu dengan seri 2960 dan membutuhkan 2 PC yang akan terhubung ke dalam setiap switch. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Ini akan sama penjelasannya seperti yang video awal ya teman-teman. Jadi ini topologinya rada mirip dengan topologi awal, dengan penjelasan di awal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasikan ini menjadi terang. Lalu selanjutnya yaitu kita coba cari MAC address-nya.
Nah, karena seperti di awal kita akan mencari root bridge-nya terlebih dahulu, maka jika kita melihat dari MAC address-nya ini, maka root bridge-nya yaitu switch 8. Kita ganti switch-nya menjadi switch 5. Maka ini akan menjadi root bridge. Setelah itu di sekitar root bridge yaitu DP atau designated port. Lalu kita akan mencari root portnya. Root port kan jalur yang paling pendek yang sampai ke root bridge. Karena ini jalurnya sama, maka kita ada aturan baru jika cost-nya sama, yaitu kita melihat dari portnya yang terkecil. Karena ini portnya 1 dan 2, maka root portnya adalah FA01. Port, dan ini yaitu alternative port. Nah, jadi seperti ini. Kita coba buktikan, coba cek to show spanning tree. Di sini untuk FA02 yaitu alternative port, untuk FA01 adalah root port, dan di sini di sini untuk FA02 adalah designated port, dan seterusnya juga sama. Jadi seperti itu untuk topologinya dari STP2 switch, teman-teman. Jadi bagaimana misal FA01 yang kabelnya terputus, otomatis root bridge-nya pindah ke switch yang sebelah sana. Dan kita masukkan ke spanning tree. Dan selain priority juga ada lagi yaitu root. Kita coba root. Root itu ada dua, yaitu menjadi primary dan secondary. Kalau misal primary itu maka akan menjadi root bridge, dan secondary itu akan menjadi non root bridge. Maka kita tulis primary
Nah, selesai, langsung kita coba cek to show VLAN 1. To show, salah, spanning tree. Nah, di sini this bridge is the root, maka ini adalah root-nya, adalah root bridge-nya. Priority-nya yaitu 24577. Ini berbeda lagi, bukan default lagi. Nah, sedangkan di sini ini sudah menjadi designated port semua. Ini kita pindah. Dan di sini juga kita coba cek. Di sini FA02 yang alternatif port di blocking portnya, FA01 menjadi root port. Nah, kita coba alternatif portnya yang kita blocking menjadi di bagian FA01, yaitu caranya kita masuk ke interface FA01, lalu configure dulu interface FA01, lalu speed 10, exit. Nah, di sini maka akan berpindah alternatif portnya menjadi FA01, root portnya pindah menjadi FA02 karena FA01 costnya akan bertambah dan bandwidthnya akan berkurang. Kita coba cek. Coba cek to show spanning tree. Sini FA01 alternatif yang menjadi costnya menjadi 100. Jadi seperti itu memanipulasi root bridge dan memanipulasi root portnya. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana waktu kita menghubungkan switch ataupun router, ini akan berubah menjadi warna oranye dan berubah lagi menjadi warna hijau. Ketika berubah lagi menjadi warna oranye, maka itu tandanya belum bisa digunakan, dan ketika itu sudah berubah menjadi warna hijau ataupun artinya itu sudah aktif, maka itu sudah bisa digunakan. Nah, untuk melakukan tahap tersebut membutuhkan dua cara, yaitu untuk mencapai warna hijau ada dua cara, yaitu listening mempunyai waktu 15 detik dan learning juga 15 detik. Selanjutnya yaitu forward, artinya paketnya masih sudah bisa dikirim. Ini kita langsung saja coba. Ini kita pencet, kita klik, lalu kita sambungkan lagi. Nah, lalu kita masuk to show spa. Ini sudah masuk ke listening. Kita tunggu.
dan ini sudah masuk ke forward. Jadi tadi sebenarnya sudah masuk ke tahap learning, tapi mungkin tidak ke detect, jadinya langsung ke forward. Intinya seperti itu. Ketika sudah hijau maka sudah forward, artinya sudah bisa digunakan. Namun ketika masih oranye itu masih belum bisa digunakan, dan ketika sudah bisa maka akan berubah menjadi warna hijau. Teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai portfase. Portfase ini memiliki arti bahwasanya kita tidak perlu menggunakan tahapan listening dan learning tersebut. Jadi nanti akan otomatis langsung berubah menjadi warna hijau tanpa harus menunggu dalam waktu 30 detik. Nah, di sini portfase ini kita coba setting langsung aja ke switch. Lalu kita enter and config. Lalu kita masuk ke spanning tree. Interface FA0/3 spanning tree portfase. Nah, di sini FA03 ini nggak apa-apa, pokoknya intinya itu kalau semisal ini yang penting dari interface-nya itu tidak menggunakan mode trunking. Jadi bisa, namun PC-nya itu tidak bisa kalau misalnya menggunakan mode trunking. Nah, kebetulan kalau semisal kita menggunakan portfase maka kita harus menghubungkan dengan komputer. Jadi tidak bisa jika tidak menghubungkan dengan komputer. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah men-setting, ketika kita dicabut lalu kita sambungkan lagi, tidak akan berubah warna seperti sebelumnya. Jadi kita coba cabut lalu kita hubungkan lagi. Nah, ini langsung tidak ada perubahan warna. Sedangkan yang satunya ketika kita cabut dan kita hubungkan lagi, itu akan ada perubahan warna. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kita coba setting juga yang ada di sini, interface FA0/3 spanning tree portfase. Lalu kita coba. Nah, ini sudah selesai. Jadi seperti itu dia pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dari kata, tindakan ataupun ucapan, karena memang suara saya masih rada serak gitu, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.